semua yang sifatnya di seluruh belahan dunia sampai didahului. Kalau about 70-80% enggak berarti ada faktor X. Dan gue ngerasa bau trial, men. Sekali, men. Apa yang terjadi ya kalau orang Gak mau kan lagi asik-asik nonton, terus keganggu nih sama sensor-sensor yang bejibun. Nah, kalian tinggal tonton atau download aja nih eksklusif explicit konten kita. Caranya kalian langsung aja ke aplikasi Noise atau nih, tinggal scan aja barcode yang di depan aku nih. Kapan lagi nih kalian bisa nonton konten Detektif Astral berjam-jam tanpa sensor? Nontonin, tapi ada satu yang kerasa banget, yang cewek tadi itu loh, mencoba untuk membisikkan, udah loncat aja, enak loh, penderitaan kamu nanti berkurang. Aku ngelihat ada anak muda, laki-laki, baru meregang nyawa, terus aku ngelihat ada jin gitu, bawa-bawa kayak tandu gitu. Tandu. Terus yang arwah yang baru itu disuruh naik ke atas tandu. tuh kan, gue udah curiga ini ada unsur intervensi jin ke para arwah di sini. Betul. Which is nggak boleh terjadi sih harusnya. Tapi berarti satu hal, ini gue rasa nggak disetujui deh sama kubu kanan membangun jembatan ini. Itu makhluk aneh kayak jin tapi hologram banget. Itu I think bukan of this earth deh. Kamu lihat makhluk hologram nggak? Warna-warni kayak compact disc laser apa CD-ROM. Lihat nggak? Anjir, gue tutup mata gue silau loh, Bow. Ntar ya, aku dapat abstrak tapi I need time. Sorry ya, the clients kita maunya jembatan malah ke arah sini. Barusan yang makhluk merah biru itu bilang, kamu belum waktunya koneksi. Wah, ini Jesslyn sih. Gua udah gak bisa ngikut, Bow. Kamu berani gak sendirian, Jess? Berani sih. Oh, dia bilang tidak apa-apa. Namun message-nya katanya yang paling jelas hanya ke Jesslyn, bukan ke gua. Dia gak mau ngasih message-nya ke gua. Kenapa ya? Belum waktunya. Jadi aku ngelihat vision, begitu aku bilang terbuka apa yang harus terbuka, tunjukkan apa yang harus ditunjukkan, tiba-tiba betul ada bangsa 4 atau 5 makhluk ekstraterestrial itu keluar dari lubang tersebut, dan aku dikasih vision gitu kayak jauh-jauh sebelum bumi ini tuh mungkin entah jutaan tahun yang lalu masih ada dinosaurus, aku lihat. Lalu kayaknya mereka pernah turun gitu di zaman itu. Makhluk ekstraterestrial ini. Aku mau nanya, Jess. Kamu tahu Medusa kan? Nah, ya nggak sejelek Medusa, tapi kepalanya kok agak-agak kayak ada apa aneh, kayak kepalanya. Itu kayak rambut gitu. Iya, kayak rambut-rambut aneh gitu loh rambutnya. Tunggu, ini lo lagi ngebahas yang mana, Bro Will? Ini makhluk yang Jesslyn lihat. Kita udah beneran udah nggak di bukan di jembatan kelapa atau kelapa, enggak, jauh. Oh, jadi ini udah destinasi lain nih malah. Lain, kebanting kita. Karena gue harus melindungi Jesslyn, tapi gue malah lanjut, Jess. This is your chapter. Come on. Terus dia bilang, segitu dulu pertemuan kita. Nanti akan ada waktunya lagi. Lah, ya udah sih. Cuma perkenalan diri doang deh. Wah, berarti untuk ngebuka pintu ini energinya di kamu. Kuncinya di Jesslyn. Oke. Mungkin balik ke studio dulu kali. Kenapa harus sekarang ya? Kenapa pas ATI? Mungkin Kenapa pas lagi ke connect kali, Jess. Kamu lagi pas ATI,
Ke-connect langsung. Soalnya kalau dipikir-pikir memang beberapa hari yang lalu itu kan pertama kali ATI-nya kan sekarang. Maksudnya aku belum ada ATI-an lagi. Iya, mungkin ke situ. Dan kebetulan aku tadi ATI-nya ke arah langit. Pantesan. Tadi ada Grim Reaper bilang kayak, untuk sementara yang berhubungan dengan extraterrestrial, jangan Willy dulu Iya, katanya. aku ngerasa kok pas pegangan tangan sama Kawil gitu ya, langsung kayak mandek gitu. Memang tugas gue masih seputar astral bumi, Bo. Gue dibutuhkan untuk di tataran astral bumi. Oke. Udah selesai, Jess? Mau balik dulu apa langsung ke Kelapa? Gue tiba-tiba langsung ke banting ke ini, Kelapa lagi. Oke, Yor kalau gitu Jesselyn ikut ke Vision Bro Will. Udah bisa nih pelan-pelan, Jess. Oh, jadi itu tadi kayak Jesselyn yang kelempar ya? Iya. Bukan kelempar, jadi kelempar, ketahan sama barrier aneh. Iya, ketahan. Dan itu jauh, bukan di daerah si 7 tunas kelapa itu. Itu masih di atas. Aku masih di langit. Ini kalau gue deskripsiin lebaynya ya, Bo ya. Kan gue udah ATS gitu kan. Gue ada di depan pohon kelapa. Kalau itu udah nyampe, aku belum. Tapi tangan kiri gue kayak dalsim gitu loh, panjang banget lah. Mana Jesselyn? Gue ngerasa kayak, loh kok Jesselyn di tempat yang aneh, terus kayak ada item-item muter, abstrak amat, sumpah abstrak banget, bingung gue jelasinnya. Kayak hologram muter lah, kayak, bingung dah gue. Sampai gue aja nggak bisa jelasin saking abstraknya. Oke, Jesselyn udah menuju ke tempat Bro Will? Terus mereka tuh bilang kayak, ini batin ya Kabo ya, batin. Kayaknya mereka lebih ke telepatik cara penyampaiannya. Salah satu dari mereka megang pundak aku, terus bilang, shit, gue dibocorin. Coba deh, tapi boleh gak sih Keris ngomong gini? Nanti takut panik lagi orang pendengar. Bagaimana ya, kata Keris. Tapi jelas message-nya, bocor ke gue. Ya sudah, tidak apa-apa Willy. Lu tau gak, salah satu dari, aku minta kamu confirm ke mereka ya. Salah satu tadi message-nya gini, bumi dalam bahaya. Coba kamu confirm. Salah satu dari kalian ngomong itu gak? Ngangguk dong. Udahlah, matilah. Jadi mau kemana nih destinasinya? Udah, aku bingung. Ke tempat Tetap fokus ke fokus on the track. Itu later on. Kita hold dulu ya guys soal itu. Mereka juga menyarankan Jesselyn untuk balik dulu. Betul. Gitu. Betul. Mereka juga menyarankan begitu. Katanya, karena kamu sedang dalam perjalanan ke suatu tempat, kami tidak mengganggumu lagi kayak gitu. Yuk guys, kita fokus on the track. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali. Hilang gitu aja mereka. Kayak telejump gitu loh. Apa sih kayak space jump? Itu apa ya tadi itu? Aneh banget. Ayo Jess, fokus dulu Jess. Iya. Aku mantepin lagi ya. Pohon kelapa bercabang 7. Ya kan. Sekarang hilang. Bukan hilang. Aku udah di depan pohon kelapa ini Jess. Kamu di mana? Kok aku lihat dia nggak ada ya? Tapi ini ada yang ngehalangin nih. Ini bentuknya kayak arka atau... Waduh ini kenapa sih? Sekarang depan gua ada yang jaga, Bo. Bukan jagain gua. Jagain pohon kelapa itu. Tapi bukan dia. Bukan dia. It Betul. looks like demon atau arka ini. Tapi kok gak negatif? Wah ini serem banget sih. Serem bukan serem penampakan ya. Serem bertindak ngapain kita nih? Kita pisah dulu ya. Sorry. Nggak apa-apa. Maksudnya kita tetap satu tempat tapi jangan pegangan dulu. Soalnya energinya tabrakan tadi. Oke. Gue ragu-ragu nih, Bo. Karena yang jaga berasa ada bau kubu kanan. Itu gue gak yakin demon, tapi gue juga gak yakin arka. Apa itu ya? Jagain si entitas itu ya? Jagain pohon kelapa itu. Oh, bukan si entitas itu? I don't know entitasnya di mana. Dijaga sama si... Gak ada entitasnya. Si bilangnya apa ya? Si ular. Bilangnya demon aja lah. Masa si ular gak ada di situ? Kenapa? Tadi Bro Will bilang demon kan belum tentu demon kan? Ya abis gue bingung mau ngomong apa. Entitas itulah. Entitas ya, oke, entitas. Dia nunjuk gue kayak jangan macem-macem untuk mencoba ngapa-ngapain si jin itu. Oh ada Jess, dia ada Jess. Di mana tapi? Jinnya ada kok. Hiding? Enggak. Di belakangnya si entitas itu. Oh. Kelihatan kok, I can see it. Kita cuma mau I nanya can see it, doang. I can see Tapi it. nggak deket ya Kak Will ya? Kayaknya Enggak. agak jauh itu kayaknya. Itu kan dikotakin tuh, Bo, pohon kelapanya. About 2 or 3 meters jaga di depannya si jin itu. Oke, gue coba open conversation ya. Aduh, ini serem sih ini. Oh dia ngumpet Kak Will di Ngumpet di belakang. Iya, tapi ada kan? Ada, Iya, ada. Bukannya pergi. Aku pikir tadi awalnya pergi kayak kok nggak ada Salam. di pojokan. Oh, dia secara batin juga salam gitu. Kayaknya aku nggak boleh ini dulu deh sama dia deh. Aku Ini soalnya masih. this is my turn. Nah, Ya, sekarang astral bumi my turn nih, Bo. Gue Oke, coba ya. Go ahead Bro Will. Salah. Oh, dia tanya, "Mau apa kamu di sini?" "Kami ingin mencari keterangan.
kata si entitas, aku sering mendapatkan info bahwa kalian itu terlalu sering bahasanya menghabisi kaum ini. Benarkah itu katanya? Kalau dia Arka beneran ya harusnya fine-fine aja kan. Maksudnya kan Iya, makanya aku juga gak yakin. Kita kan selalu minta petunjuk Tuhan setiap kali. Baik, entitas. Aku tidak, gila, gue begini aja, Bo. Jauhkan tanganmu katanya. Oke. Iya, kami memang mungkin terkenal reputasi sering menghabisi para jin dan iblis-iblis lain. Yang negatif. Terus si entitas bilang, dia di belakang dia tidak negatif. Lalu apa alasanmu menjaga dia? Ya karena dia tidak negatif. Aneh. Oke, gini. Boleh nggak kalau aku mendoakan kamu? Dia ragu-ragu dan mulai kayak gini. Baik, aku percaya tetap kuasa Tuhan nomor 1. Biarkanlah doa yang menjawab. Kamu siapa ya? Bersedia? Dia kayak udah, gue juga doa aja. Ya Tuhan, tunjukkanlah kebenaran. Terjadilah apa yang mesti terjadilah. Info apa yang harus kami dapat. Tunjukkanlah kebenaran, jauhkanlah kami dari kebohongan. Kami sebenarnya diperbolehkan untuk berbincang-bincang bersama jin di belakangmu. Kamu tidak berhak menghalangi kami. Boleh nggak kami ngobrol dengan jin yang di belakang itu? Kok vision gue berbayang ya sama Grim Reaper ya? Bentar. Tuhan, tolonglah kami Tuhan. Akhir-akhir ini vision aku sering ngeblur. Terjadilah kehendak Tuhan. Tidak, Willy. Tingkatkan kepercayaan dirimu, kata Keris. Kamu tidak sering ngeblur. Oke, boleh kok, Bo. Boleh. Gue boleh ngobrol sama jinnya. Baik. Aku tidak akan menyingkirkanmu, entitas. Aku juga tidak akan mengganggu. Aku ingin langsung ngomong sama dia lewat. Tapi kok ini jinnya kayak ketakutan ya, Kak Will? Ketakutan banget ya, cewek petit itu. Aku tidak akan membunuh. Ini janjiku. Oke. Senegatif apapun kamu, not now. Not today. Dia ngomong nih, si ceweknya. Benarkah? Ya. Kecuali kalau kamu yang bertindak duluan. Sembunyikan senjatamu. Ini gue ngomong ke jin cewek. Sembunyikan senjata keris kecilmu. Dia ada senjata keris kecil, Jess, lihat nggak? Bukan keris sih, kayak pedang kecil. Ada. Itu dia udah pindahin ke belakang. Gitu. Dipindahin dia gini nih, kayak pindahin ke belakang. Pindahin ke belakang, betul. Sudah. Aku pun juga tidak membawa. Gue kan bilang aku mau tidak membawa senjata apapun. Tapi si jin itu ternyata ngelihat gue tuh embed sama Arka. Gimana ya cara supaya gue netral ya? Masalahnya tuh nyatu sama gue, Bo. Ya udah, kita netral, cuma pengen nanya gitu kan. Kalau kita jauh-jauh aja, ya jadi udah, kayak jauh jaraknya jauh, jaraknya jauh aja. Kita tanya-tanya aja gitu. Dia ingin mencoba. Dia ingin mencoba kayak poking gue pakai senjata dia, memastikan kayak gue aman atau enggak. Silahkan. Poking pakai senjatanya dia. Tuh kan. Dia tadi gini, dia ngeluarin lagi, terus kayak pokingan, duang bentar lagi ke dia. Tapi dia kamu mati. tahu nggak kenapa kayak gitu? Kenapa? Soalnya kalau kayak kuncan-kuncan gitu, mereka kan masih dalam wujud manusia. Ya memang kita wujud manusia, tapi kan masih di dalam badan kasar. Kalau kita ini kan maksudnya badan alus kita yang memang hanya berapa persen aja ke sana. Dan dia ngelihat Arka, no. Yeah. Tuh kan sisi Arka gue, no. Back off. No. Bukan berarti dia nyerang terus langsung dicekek. Enggak. Move. Gue udah berkali-kali melakukan kesalahan, nggak mau disabet Grim Reaper lagi gue. Ini ketakutan banget loh, Kabo dia. Kenapa? Please, stand down. Kalau dia ketakutan, Jess, mungkin dia tahu dia ada salah yang bisa untuk di ini kali. Mungkin. Ya. Arkanya bilang, tapi dia tadi mencoba menyerangmu. Iya, aku mengizinkannya. Tapi kan aku nggak apa-apa. Stand down. Please, teman. Stand down. Dia di kanan gue nih. Kamu lihat nggak, Jess, Arkanya di kanan aku? Dia udah kayak siap. Kumohon, tahan diri. Nanti kita berdua yang kena. Gitu. Lu tau gak kenapa Arka sekarang agak sering ini, Bo? Bukan sering, 1-2 kali melakukan kesalahan. Karena gue udah makin embed banget, controllable banget. Yang kanan ya? Iya. Makanya gue komunikasi sama Demon tuh enak banget, karena lancar banget. Gue kubu kanan, gue bukan kubu kiri. Tapi gue adalah kubu kanan yang memahami betul kubu kiri gitu loh, Bo, istilahnya. Bukannya sombong. Lu memahami the enemy lah. Iya. Stand down. Oke, Jin, kita mulai lagi ya. Tanganku ku taruh ke belakang. Oke. Aku jangan dibawa, katanya. Enggak. Siapa yang mau bawa kamu? Enggak. Boleh dari nama dulu kali, Bro, tanyain. Kita manggilnya dia siapa?
Kami boleh manggilmu siapa? Sebut namamu. Aduh, ada Arka lagi nih di samping kiri aku nih. Ada N, ada R, ada I. Something like Naratri, Stop ya. Narto. Jangan ganggu dia. Kayaknya sih Naratri. Oke. Nama yang agak aneh. Iya yang kiri, stop, stand down. Iya. Tolong, Yang kiri. stand down, please. Gua agak emosi. Belum ada. Aduh, kenapa sih Arka ini? Yang kiri kamu kan, Jess? Iya, yang kiri aku. Kamu Yang mohon warnanya stand putih. Kok tumben nggak bisa? Gak tahu nih, aneh nih hari ini nih. Terus dia bilang gini, kami mendapatkan tugas. Iya, tapi belum Kamu mau harus melawan titah Tuhan. Memang dia menyerang kami, Arka. Namun kan belum waktunya dihabisi. Kami tidak menghabisinya, kami hanya ingin membawanya. Oke, baiklah. Tapi boleh nggak kami nanya keterangan dahulu? Sorry, aku tadi ngebentak-bentak. Sorry. Aku nggak mau kesabet lagi sama Grim Reaper. Sorry. Oh, dia mundur dikit nih ada. Oh, si Arka yang kiri bilang ke gue. Tapi ketika waktunya tiba, kamu harus surrender. Kamu tuh Willy, harus surrender dengan cara Tuhan. Iya, kata yang kanan juga. Wah, dikepung 2 Arka. Udah dah. Ya udah. Ini yang Baik. kiri kayaknya klan Bizerot nih. Bentuk badannya sama. Nahan tuh nggak enak loh bau rasanya loh. Nahan. Ya. Oke, Naratri. Kamu kayak temanku. Naratri, kamu kenapa di sini? Benar dia bilang, banyak orang yang mencariku untuk menanyakan petunjuk. Oke, kita langsung ke menu utama ya, Naratri. Bukan aku yang akan ngapa-ngapain kamu. Astagfirullah, kiri ada, kanan ada, belakang ada. Belakangnya Naratri, udah gue udah nyerah nih. Kayaknya yang belakang yang bakal bawa Naratri. Kamu lihat gak di belakangnya Naratri, which is depan kita, Jess? Angka 12 kita. Bentar, aku lagi... Gak apa-apa, kabel dulu aja. Naratri, apa yang kamu tahu mengenai Itu yang badannya lebih gede ya, Kawil? Iya, actually kayaknya yang paling gede yang angka 12. Iya, yang betul. Belakangnya Naratri. Betul. Oke, kita on the track dulu. Naratri, apa yang kamu tahu mengenai jembatan Batam dan jin yang negatif itu apa? Apakah di sana ada kerajaan jin? Barelang. Jembatan Barelang. Silakan, Kawil. Bentar ya, Arka, aku izin ngobrol. Setelah itu kekuasaan Tuhan. Silakan kalian ambil alih. Naratri, jawablah pertanyaanku. Ada apa di jembatan itu? Kok jawabannya aneh ya? Itu jin-jin itu kesannya dulu bangetnya manusia. Mana mungkin, Naratri? Maksud kamu manusia yang berubah kependudukan menjadi bangsa jin? Ya, dia bilang itu. Wah, kamu mesti dipancing bantuin kamu. Yes. Itu kayaknya make sense sih. Kenapa? Soalnya tadi aku ngelihat memang bentuk, walaupun aku ngelihatnya dalam bentuk kecil ya, kecil-kecil, karena kan aku lihatnya dari atas jauh banget, memang mirip kayak manusia sih. Dan ingat gak, yang di jembatan tadi, yang cewek itu kan juga bentukannya manusia. Tapi kamu nggak tahu itu arwah apa jin ya? Belum Oke. kita Iya, belum make sure. kita make sure. Coba lanjut. Apalagi yang kamu tahu? Oh, mereka memang mengganggu orang-orang yang lewat, Bo. Orang-orang yang lewat itu, gue tiba-tiba dapat vision. Oh, terima kasih Tuhan. Gue dibantu dengan langsung vision. Gue tiba-tiba dapat vision kakek. Ini kayaknya either jin atau manusia yang menjadi jin. Itu yang jaga supaya jin-jin yang di jembatan Barelang nggak nyebrang ke pulau apa nih yang tempat Kelapa 7 ini? Kelapa 7 ini tuh pulau ketiga. Pulau Galang. Nggak nyebrang Pulau Galang. Jadi kayaknya jin yang kurang ajar di daerah jembatan Barelang itu pengen nyebrang ke Pulau Galang. Si kakek-kakek tua itu yang ngehalangin. Kakek-kakek tua siapa lagi tuh? I don't know. Siapa itu Naratri Itu kakek-kakek itu? Pulau Kelapa itu pulau ketiga ya, Bro Will ya? Iya. Jatuhnya. Abstraknya dari infonya kakek-kakek tua itu kayak sesepuhnya para jin yang di mana di Galang ini. Berapa banyak sih? Aku dan anak-anak jin lain dan kakek itu kuat sekali katanya, kata si Naratri. Kakek putih itu. Dia kuat sekali. Namun kata Naratri, kalau aku sudah tidak di sini, pasti dia akan mencariku. Ini bukan ancaman ya, Bow ya. Cuma kayak ungkapan. Kayaknya Naratri tahu dia mau dibawa. Arka kenapa harus membawa? Iya, gue juga bingung. Itu sih. Tanya deh, Jess. Kamu nanya itu tapi di hold aja dulu, Jess. Mungkin kita langsung ke Gak poinnya. apa-apa. Langsung ke poin aja, Bro Will, tentang konten. Sosok penguasa di sana siapa? Kan di sana udah kerajaan ya. Naratri, sosok penguasa di jembatan Barelang itu siapa? Barelang 1. Iya, perempuan yang kurang ajar itu
yang katanya 2 meter bentuk arwah itu makhluk kepercayaan dari entitas negatif di situ. Oh, tapi katanya ada kerajaan di sana. Apakah betul? Kerajaan apa itu? Kata bukan kerajaan, orang kampung katanya. Kata Naratri. Sama seperti di sini. Mana ada? Mana kami terpisah dari raja pusat di Jawa kok katanya. Raja pusat di Jawa. Oh my god. Kenapa? Jess, tell me, spill. Boleh silakan Jess. Jadi katanya itu kakek tua itu penjaga ya Kak Will ya? Penjaga. Nah kakek tua itu katanya umurnya itu udah nggak lama lagi. Nah si Naratri ini kan kayak akan menggantikan si kakek tua itu. Nah makanya si Naratri ini entah gimana kayak mau dibawa dulu, entah diajarin, entah gimana, nanti bakalan dibalikin lagi. Si Naratrinya bakalan dibalikin lagi di sini untuk menggantikan si kakek tua agar kayak tetap barrier tuh kepisah. Terima kasih, pantesan gue juga bingung, Bo. Pikiran gue kalau udah Arka pengen bawa kan mau dia apain? Gue ngerasa dia nggak senegatif itu. Iya. Ini ternyata rahasianya. Jadi dia Jelas pengen, katanya. dia pengen dibawa tapi akan dibalikin lagi ke situ. Tapi kayak untuk dikasih ibaratnya apa ya, immune dulu gitu kali ya Kabo ya, mungkin ya untuk menjaga tempat ini. Pelatihan lah, lebih ke pelatihan. Si Naratri juga bilang sih tadi secara batin, memang kakek itu kuat sekali, tapi kalau terus-terusan dia jumlahnya bertambah terus, Bo, katanya. Yang di jembatan Barelang itu, jumlah astral yang pengen kesini. Apa sih alasannya Naratri? Mereka pengen, ya mereka cuma simply pengen memperbesar aja daerah gitu. Mereka negatif gak Naratri? Menurutmu katanya? Kalau bagi Naratri sih negatif. Iya sih. Tapi gue nggak tahu loh si kakek putih itu di mana lo, Bo, sekarang. Gue nggak tahu. Enggak, dia kayaknya nggak di sini. Dia juga nggak bertugas di sana juga, maybe. Sekarang gini Naratri, kalau kita mau ke sana apa yang perlu diwaspadai? Kakek itu kayaknya jaganya di borderline deh Kabo. Ntar, Naratri, pertanyaan tadi apa yang mesti diwaspadai? Tanah katanya, tanahnya banyak jebakan. Hah? Maksudnya apa? Kami Gimana? manusia loh, bukan jin loh. Perairan. Iya. Itu kan perairan. Pokoknya pijakan kalian banyak jebakan katanya. Gua nggak ngerti maksudnya. Oke, apa. jadi maksudnya kita harus Berhati-hati dalam berpijak. Iya, atau nggak kita terbang aja gimana, Naratri, kalau Floating. menurut kamu? Kalian bisa katanya. Bisa, Oke. bisa. Tadi kan sebelum kesini aku juga floating, Ya alias sudah. ngambang. Kakekku saja tidak bisa katanya. I don't know. Kakek Karena yang kan, putih itu. ya, karena kan kalian masih jin. Kalian siapa sih katanya? Biar gue yang jawab. Kami detektif astral. Suara dari mana itu? Iya, siapa itu? Langsung kaget. Udah, jangan diperpanjang. Kita langsung go to the point aja. Itu I think teman it's kami yang enough sakti. Si Naratri tiba-tiba gini, gue praktekin ya. Dia gini nih. Sambil mata kebuka, gue kan harus merem. Tapi Naratri nunjuk ke gue. Gitu ke gue. Tahu nggak maksudnya apa? Apaan? Kamu yang menghabisi yang selatan, gitu katanya. Kamu tahu dari mana? Mukamu poster Poster lagi. Ya, seperti Tapi itu. rambut aku kan belum putih, Mbak. Nah, Jadi ada hubungannya nggak jin yang di perairan Naratri itu dengan hijau-hijau yang di selatan? Seharusnya sih nggak ada ya? Nggak ada. bentar, Enggak. aku mau nanya. Yang di poster itu rambut aku lagi warna apa? Sorry receh. Karena belum kayak sekarang kan. Asik. Masih ada hitamnya sih. Oh, poster kita yang masih berlima, Bow. Soalnya dia nanya, kemana yang lain katanya. Oh iya. Bagus lah, berarti setidaknya aku bisa menyamar. Oke, apalagi Naratri balik ke yang mesti diwaspadai, tanah, kami terbang, apalagi yaitu si cewek tadi itu, Bow, yang istilahnya astral jahat, kepercayaan astral negatif di sana. Katanya di sana ada naga emas. Apakah betul yang melindungi? Apa itu? Dia bilang, aku juga pernah mendengar cerita itu dari rakyat setempat, tapi aku belum pernah melihatnya katanya. Yang sering dilihat tuh oleh setiap orang, aku rasa, kata Naratri. Oh, gue dapet visionnya. Si Naratri tuh kadang tuh cuma ngintip dari jauh, mungkin dari pulau kedua atau apa. Ya itu, si yang cewek putih kayak bentuknya arwah nggak jelas, jin nggak jelas itu. Yang 2 meter itu. Iya, hanya dia yang paling resek katanya. Dan dia besar sekali katanya. Tahu namanya nggak Naratri? Disebutnya siapa dia? Gimana Naratri? Kalau kami yang para jin memanggilnya hanya cuma itu doang, nggak ada namanya. Nggak ada namanya Naratri. Dia udah nenek-nenek. Entahlah, bentuknya jelek sekali katanya. I think it's enough sih bro Will. Shit, gue kelihatan dari jarak jauh. Sama si nenek lagi. Jangan dibawa ke sini. Oke, gue balik dulu. Langsung first penyelamatan pertama. Pikir permen masih hijau, aku masih permen di hijau. sini, Kak Will. Sorry Jess. Aku harus itu. Karena aku udah kehubung tadi sama si nenek itu. Permen hijau, permen fox hijau, permen fox merah, gajah pink.
Duh, gue nggak bisa banget kontrol ini sialan. Oke, Ini Jesslyn mau kayaknya cabut. bakal konflik sih. Kayaknya kita bakal konflik sih kamu. Sama yang kurang ajar tadi. Ya udah, kamu Teman baru, kamu mau ikutan? Kamu mirip kayak Bizero tapi sikapnya beda sih. Beresin dulu, beresin Jess. Kalau emang mesti diambil. Iya, Enggak, saya thanks silakan. dulu sama Narati. Iya, Narati. Terima kasih atas infonya. Namanya bukan Naratri. Naratri. Ya, Naratri. Udah, nggak bisa gue rem. Ya, terima kasih ya Naratri. Mungkin sudah saatnya bila mau dibawa tidak apa-apa. Terima kasih infonya ya Naratri. Hati-hati. Iya, kalian juga hati-hati ya. No, aku udah nggak di sini. Gila, gue buka mata aja si Naratri pengen nih ambil senjatanya dia. Enggak mau, itu punyamu. Enggak, itu punyamu. udah biarin. Itu punyamu. It's okay. Oh, oke. Kita udah punya cakram. Aman kok. Kayaknya itu bentuk etika jin deh. Bisa Ketika jadi. mereka merasa nggak dihabisi, mereka menyerahkan itu sebagai tanda penghormatan. Atau enggak emang sifatnya manusia suka nyari pusaka bulu gitu. Iya juga ya. Ya kan orang-orang yang nyari bisa jadi itu udah menjadi mindset di bangsa jin Indonesia, bangsa manusia kalau kontak pasti minta pusaka. Ini Dia bilang kamu tidak mau, tidak Enggak, simpan. Iya, gitu. simpan aja. Kita bukan dukun-dukun. Kita cuman ingin tahu info Informasi. aja dari kamu. Terima kasih ya Naratri. Siap, Jess. Balik lagi ke studio aja dulu biar Ini, barengan sama Bro. bilang aja terjadilah kehendak Tuhan biar arkanya ini nggak akan bantu kita konflik sih kayaknya. Ini arkanya emang tugasnya bawa Naratri. Iya, betul. Ya, doain Jess. Aku nggak berani masuk lagi. Kalau nggak aku bakal langsung konflik. Ngebawa itu ke pulau. Ya Tuhan, semoga perjalanan Naratri dapat sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Dan terjadilah sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Dibawa. Naratrinya dibawa. Perlahan-lahan dia pergi dari tapi sudut yang kayak kanan gitu loh Kabu. Kanan ke sana dia dibawa. Abis itu ngilang, kayaknya pindah dimensi apa. Dah. Oke. Buka mata dulu, balik ke studio dulu. Bentar, aku butuh waktu buat balik. Kok di belakang aku ada something ya? Itu iblis receh. Cuekin. Itu lain kepentingan. Itu dari dimensi lain. Oke. Kecil kan? Kecil. Iya, cuekin. Ngelihat doang sih, Iya, nggak ngapa-ngapain. cuekin. Itu iblis itu nggak ada kepentingannya itu selalu. Iya. Nggak ngapa-ngapain tapi. Ayo balik Jess. I need your help. Iya, bentar. Ini Final ya. destination. Tadi sebenarnya ada suara. Siapa itu yang melihatku gitu? Ya itu si bangsat gitu. Emang gede sih. Gede banget. Gue bingung kenapa dia bisa menjelma gede. Gue pun Punya juga bisa panjang. menggedekan diri gitu. Tapi ini tipe yang kayaknya astral yang ngajak perangnya tipe yang raksasa style gitu loh. Kukunya panjang kali. Terus tadi begitu gue udah balik studio ternyata keputus. Dia bilang kayak tadi aku yakin ada yang melihatku kok katanya. Berarti emang kayaknya mungkin dia udah terbiasa konflik sama orang pinter nih. Levelnya apa jin? Jin sih kayaknya nih. Entah jin entah arwah aneh. Bentuknya murni kayak arwah tapi kok terlalu powerful ya untuk Dan arwah terlalu gede dan terlalu aneh. gede. Gedenya tuh gede setinggi jembatan. Jadi Gede kalau kita tinggi ya. mau perang emang kita harus segede jembatan. Arbis kan Sorry, levelnya? setinggi jembatan. Iya, kan itu tingginya Belum, sekitar. bukan arbis. Consciousness-nya masih. Bukan Tuh, arbis. Ini gue enak dibuka mata nggak merem. Aku mendengar suara itu. Dia ngotot. Siapa itu gitu. Jadi kalau setinggi Ngotot. jembatan 2 meter lebih dong bro. Bisa. Lebih lah. Oh, tergantung dia bisa memanipulasi aja ya. Ya gue juga bisa kalau mau perang gaya begitu. Cuma ini ngotot nih dia nih. Siapa itu? Nanti Nek. Ini jabanin sih ini sih. Hak ya? Bukan tapi kerasa bahwa emang mesti dijabanin. Tapi Gimana, jangan. Jess? Tapi pesan dari gue adalah jangan langsung dihabisin. Korek-korek dulu. Oh dia denger suara lu kok. Karena gue masih kehubung sama dimensi itu tapi buka mata. Wah iya anjir. Dia suka cowok. Ini gue praktekin emosinya ya. Ini enak nih karena gue buka mata jadi hubungnya cuma 1%. Kan tadi itu suara siapa? Aku mau. Terus begitu lo ngomong apa tadi? Gue udah gak inget. Iya. Suara siapa itu? Maksud? Dia tahu. Anjing Gue nenek gak turbo tahu nih. kenapa dia gak suka sama gue. Mungkin energi gue ya. Tapi begitu. Coba lo ngomong lagi. Nenek turbo. Halo nenek turbo. Dihaloin lo. Lagi apa nih Nek? Dari mana sih suara itu gitu? Langsung lembut. Dari hatimu Nek. Dia mengecil. WTF? Gombalin nenek-nenek. Nenek yang cantik dong Nek. Iya, dia di tengah jembatan, Jess. Betul. Literally tengah Betul. jembatan. Ini Kak, di sininya, literally di sini. Kita kesana boleh nggak Nek? Tapi yang cantik ya Nek. Hei, teman baruku. Kamu ngomong ke siapa, Jess? Gak apa-apa. Oh, yang kemarin. Jangan, kata my higher self, jangan. This is our fight. Jangan libatin Arka,
This is murni human to human fight. Jangan. I mean astral kita. Nanti cepat selesai. Jangan, Jess. Oh, oke. Oke. Dia tertarik banget sama suara lu sih. Suara lu tuh kayak suara pria siapa sih? Gue takut dia juga suka pria dan nyari korbannya pria nih. Kalau gitu Kabo boleh ini nggak Enggak, pura-pura Bro Will lah. nggak Kabo jadi paduka lagi ya kali ini ya? Oke, boleh. Tapi guys, ingat. Bro Will itu tuh selalu menjadi apa ya? Bisa dibilang ya primadona kalau di dunia jin. Wih, cocok lu Enggak Bro. yang ini sih. Yang ini nggak apa-apa, Bro. Oh, Kalau ini dia- kayaknya seleranya Kabo dia dia. baca-baca something, dia kayak nggak ngerti apa, dia kayaknya usaha mau nyari gelombang kita. Iya, betul, dia usaha. Kita dari sekarang. Enggak, pegangan. At any time kehubung udah jabanin. Oke. Sekarang belum nih. Belum. Dia ngerasa kayak kok sulit ya. Berarti kita nunggu detik-detik. Tapi jangan langsung ya guys, cari dulu atau enggak minta dia anterin dulu kemana. Dia tahu Jakarta. Oke. Dia tahu. Oh, dia tahu Jakarta berarti. Dia Once kita nyari, connected langsung merem ya. iya nyari sinyalnya dari Kawil nih. Gua arahin ke Surabaya. Gue bayangin Surabaya, terutama patungnya itu yang suro dan buaya itu. Iya ya. Tidak, kan aku tahu kamu di Jakarta. Sakti nih. Oke. Tapi aku tidak. Nah, lancar. Dia nih. tahu dari bahasa kita. Oh iya sih. Tapi aku tidak bisa menggapaimu. Dia bilang, oh, Mau ketemu di situ, Nek. kalau kamu berani. Perempuan belagu kata. Dia Oh, nggak- dia iya, nggak suka baru, perempuan. Iya betul, aku baru mau ngomong dia nggak suka aku. Dia nggak suka perempuan. Dia nantang sih, kemari. Gitu. Tapi kan sama-sama putih nih rambutnya. Nenek versus nenek. Enggak sih, dia lebih ada hitam-hitamnya. Oh, iya. Dia, wah gila, ini bahasa manusia. Aku ingin tahu, apakah kamu masih bisa ngebacot kalau jantungmu ku ambil katanya. Waduh, nenek. Gayanya begini banget ya? Oh, Nek kampungan, Nek. Nenek tahu arti kampungan gak, Nek? Enggak, dia nggak ngeh. Nggak ngeh. Kayak dia bingung gitu, kampungan. Kampungan itu istilah untuk orang yang kurang beradab, Nek. Seperti nenek contohnya. Bacot kau wanita jalan katanya. Oh. Sorry Jess. Iya, it's okay, Sorry. it's okay. Oh. Son of. Gimana nih? Ini sih udah tinggal connect, tapi gue Nek, tapi nenek yang suka tiap kali munculin diri, Nek, ke cowok-cowok, Nek. Terus suka sok ganjen-ganjen lagi gitu, Nek, di vision aku gitu, Nek. Berarti yang wanita jalang siapa, Nek? Kan nenek yang wanita jalang. itu kata nenek, siapa suruh mereka melihatku katanya. Lah gimana sih? Oh, ya Padrun? berarti kan nenek emang kerjaannya nenek kan kayak begitu. Ya memang. Ah, ya udah, berarti kan nenek wanita jalang. Hei, Kurang ajar kau katanya. Nah baru dia bilang kurang ajar kau gitu. Nenek tipenya seperti apa, Nenek? Suka pria yang seperti apa? kamu. Aduh spesifik sih. Ya yang biasa melihat Yang itu muda. Dia maunya pria-pria muda. yang tidak setia katanya. Oh, wah nggak bisa gua kalau kayak gitu. Yang sudah punya satu pekerjaan, nyari pekerjaan lain, tidak pernah puas. Kenapa jadi begini? Terus apa lagi, Nek? Yang tidak pernah puas, tidak menyayangi istrinya. Kok jadi kesannya positif sih? Ini bener loh. Maksudnya emang clear communication sih. Coba ya. Sudahlah, kalian jadi nggak kesini. Jadi Aduh, aura bertarungnya jadi kempes. jadi males bertarung. Apa kita ngobrol Enggak, aja tetap datang? aja. Enggak, tetap aja. Tetap. Waspada sih, tetap. Tapi mood bertarung gue hilang. Enggak, dia bohong, Kawil. kenapa? Ketika dia bilang dia hanya suka sama cowok-cowok yang kayak gitu, enggak, dia bohong. Dia suka. Dia tuh suka sama cowok-cowok yang takut-takut tapi kayak adrenalinnya tinggi gitu loh, yang kepengennya tuh nyoba-nyoba sesuatu yang baru kayak gitu, yang rasa Perempuan penasarannya tinggi. Perempuan itu mesti katanya. Oh. Heeh. Ya nenek jalang, jadi gimana, Nek? Berani kau manggil aku jalang katanya. Iya, Nek. Berani, Nek. Soalnya nenek siapa? Sinilah katanya. Wah, baru dia. Tenang, Nek. Tunggu waktunya, Nek. Tunggu kamu lebih sakti lagi gimana, Nek? Coba ngalahin teman saya yang namanya Paduka Bu. Ini kok jadi bercandaan sih, harusnya perang lo ini. Dia lo nggak boleh ikut sih, lo nggak boleh ikut. Dia bisa ngincer ke mimpi lo, Bo. Iya, jangan deh. Kayaknya dia Bahkan suara bener-bener. lu mesti gimana lah, Dia kayaknya, kalem aja. dia kayaknya suka sama Kabu sih. Suka sama energinya, kerasa. Kalau jadi dia ngancam, kalau kamu pria ini kayak aku pengen tahu kamu masih bisa ngomong nggak kalau jantungmu kecabut. Kalau perempuan jalang ini memang dia mesti dimatikan katanya. Bahasanya bahasa human banget. Kampungan, Nek. Tau kampungan kan, Nek? Kampungan, Nek. Iya. Tidak tahu katanya. Gitu. Udah kayak remote TV, Nek, dimatiin. Oke, guys. Sudahlah kesini kalau berani katanya. Oke, mari kita. Apa? Ingat Fotonya? flying ya. Flying. Ya Tuhan. Masih ingat gak?
bentar. Si nenek kayaknya dia kayak kasih aba-aba gitu loh ke yang ada di laut. Neneknya tuh di atas Lah, jembatan. orang dia agen kepercayaannya kok yang gue bilang tadi, Bow. Dia kasih aba-aba ke yang di laut. Yang laut tuh yang di floating gitu loh. Gimana kalau kita pakai strategi yang beda kali ini? Kamu yang ATI duluan, aku yang dari sini siap pakai tank. Terus itu si yang kemarin mau dibantu nggak? Salvatore, Iya, Salvatore. instingku bilang not today. Membosankan. Not today ya. Padahal Legion sudah menitipkan kalian loh. Legion kan lagi bertugas. Oh, GR bilang, nanti Willy, ketika misalnya harus ada yang diambil oleh GR, jangan ikut campur. Asral-asralnya. Tugasmu, lakukan saja apa yang kamu harus lakukan. Aku ngerasa di sana ada arwah, tapi arwahnya tuh kayak mix sama jin gitu loh, Ya, GR. makanya gue juga nggak tahu yang mana kan. Our job ini adalah datang ke sana, kalau bisa nggak perang, tapi biarkanlah GR melakukan tugasnya. Hati-hati ya Willy, mereka akan tampak seperti manusia, kata Keris. Oke, tapi aku serahkan ke GR aja, mereka tahu memfilter. That's the best, kata GR. Ambil Itulah yang bisa informasinya, kalian jangan lupa. lakukan. Ambil informasinya juga. Ya Gangguan seperti apa, bentukannya kayak gimana, dia kerajaannya di mana. Terus yang tadi jangan lupa, Tandu itu ngapain mereka arwah itu? Berarti aku masih bisa pakai piring yang dikasih sama itu gak sih? Siapa? Oh, tahu yang dulu banget yang di kerajaan. Bebas coba boleh. Kalau emang harus bertindak ya. Oke, yuk kita doa ya, Jess. Ya Tuhan, lindungilah kami. Biarkanlah kami tetap bijak dalam memakai power kami, langkah kami, intuition kami. Kami berserah dan kami berangkat. Nenek Jembatan Barelang. Nenek Jalang. Oke. Soalnya tadi dia ngatain, mana wanita Jalang itu gitu. Au. Baru nyampe udah dicakar-cakarin gue secara energi. Terbang, Jess, ingat terbang. Iya, aku terbang. Kawil lebih dekat. Wah, anjing, Kawil deket jembatan brutal, soalnya. woi. Kawil naik. Brutal nyakarnya. Kayak, kemari kamu. Oh, dia gak bisa terbang lebih tinggi. Makanya Oke. Tahan. Aduh, gue belum bisa ngontrol lagi nih power gue. kontrol Kawil. Enggak, gue kayak pengen ke atas terusan lagi ke atas. Tahan. Kemari gitu. Dia gak bisa terbang. Yuk, mendekat lagi dikit ya. Oh iya, Jess. Ada 2 jin lain yang powerful nih. Lumayan. Tapi itu di pinggir-pinggir jembatan. Betul. 2, Betul. kiri dan kanan. Betul. Kiri Itu dan kanan powerful. sama, betul. Itu kayak penjaga pintu yang kuat banget gitu. Aku Bau. juga dari tadi fokus ke dia tuh. Cowok Kawil. Dua-duanya cowok. Bentuknya Bentuknya jin cowok. banget. Betul. Kayaknya Jin ada banget. taring deh mulutnya. Kayaknya. Tapi humanoid kan. Human. Enggak kurus banget. Betul. Agak gemuk sih. Gede lah, gede. Gede, lebih ke gede. Kenapa Tuhan? Oh, untuk peringatan. Baiklah. Apa? Gue suruh Bau. Iya. Ya Tuhan, terjadilah kehendak Tuhan. Tombak ini ke jin yang di kiri. Jadilah kehendak Tuhan. Kawil, kok jantung aku sakit ya? Kenapa, Jess? Nggak tahu aku tiba-tiba kok dada aku sakit ya? Diambil kali. Enggak lah. Nggak, dadanya sakit, aneh. Nenek. Kok nggak enak ya rasanya ya? Mau aku sendiri atau gimana? Nggak, yang di sini loh, sebelah kiri. Sebelah kiri Pulang, tuh. Jess. Let me deal with her. Pulang, biar aku sendiri. Enggak, it's okay. Aku akan coba. Yang kiri, jin yang kiri udah abis tuh. Itu abstrak, Bo, harus. Nenek. Itu temanmu yang kiri sudah jadi batu tuh, sudah jadi hitam-hitam gak jelas itu. Gue diserang-serang terus, sakit juga sih, Bo. Iya, aku berasa nih di dicakar jantungnya nih. kayak... Aku tuh rasanya tuh gini loh, Kabo. Ini kan jantung gitu ya. Jantung tuh sebelah kiri kan. Di sini nih berasa nih. Terus kayak digini-giniin gitu loh rasanya loh. Kayak mau dikeluarin gitu ya. Iya, si kampret ini. Kalau gue tuh rasanya kayak pipi gue tuh tampar-tamparin tapi pakai cakar tajam gitu loh. Rasanya. Bentukannya gimana Jess si nenek ini, Jess? Bener tinggi. Tinggi, jelek udah pasti. Rambutnya pakai panjang. baju putih, panjang. Bener. Rambutnya panjang banget. Hitam keputihan gitu. Iya. Mukanya Oh, hancur dia apa juga tua? mau ngambil. Ini Mukanya lebih ke tua ya. Oke. Tua jelek gitu ya, keriput. Tapi bukan yang keriput kayak witch ya. Ya masih ada dagingnya lah gitu mukanya, bukan jadi yang nggak kulit kurus-kurus banget. Iya, banget gitu maksudnya. Cuma ya kayak agak turun-turun gitu loh mukanya. Ada lifting, Nek.
lift apa Iya Nek. di Jakarta. Nanti diajak ke klinik kecantikan mau Nek? Aku udah bikin appointment Nek. Mau Nek? Bo, nggak bisa Bo. Ini gue mesti langsung tarik memori. Tapi Yaudah. kalau tarik memori, kayaknya sih gue mesti lebih dekat dan agak nggak enak perang. Yuk, Oke. Doa dulu, Kan. bro. Jangan lupa. kita doa dulu deh. Terjadilah kehendak Tuhan. Apa yang harus kami dapatkan info. Pertama, dia hanya bisa menggoda manusia-manusia yang memang Niatannya niatannya jelek dan jauh dari Tuhan itu. Sorry, gue nggak bermaksud religius atau Oke, apa. nggak apa-apa. yang Notes. udah mau mengakhiri hidup misalnya gitu. Dan jelek, betul. Dan punya niat jahat terhadap pulau ini. Pulau ini ternyata emang pulau sacred. Kok sakit ya? Loh, kok ada hubungan sama presiden apa-apaan sih? Keras kesana kayak dia pernah entah tanda kutip dipelihara, digunakan oleh presiden terdahulu. What the F? Siapa sih nenek ini? Iya. Hah? Enggak, gue nggak salah kok. Hokage keberapa? Antara 1 dan 2 ini. Iya. Antara 1 dan 2. 1, 2, 3 lah pokoknya nggak 1-2 dong. B.J. Habibie. Jangan-jangan dia sisa remnants lu tahu kan? Ya. Sisa-sisa makhluk dulu dengan Hokage terdahulu yang senang main dukun ya. Mungkin dia udah nggak kepake lagi, Hokage-nya udah meninggal. Ya, dia di sini sekarang gitu ya. Iya. Feeling gue nih Hokage 2 ini. Feeling gue. Nggak mungkin. Hokage ketiga pakai ini, coy. Enggak, ini Hokage 2 gue rasa ini. Iya. Ini sisa astral sakti zaman Hokage 2. Wah anjir nih gong banget sih. Gila. Pantesan sepowerful ini. Jadi menurut lo dia jin, human, arwah atau apa? Jin jelas. Jin. Tapi tingkatannya tinggi gitu ya, senior gitu ya. Ini lumayan sih. Dia tahu di scan. Udahlah gue langsung aja. Oh, ngapain lo di sana? Oh, Bo. Ada memori yang nggak disebutin sama dia nih, yang nggak kedetek. Kan menurut artikel internet sukanya cowok kan. Tapi mungkin waktu zaman Hokage 2 itu persembahan buat dia itu cewek. Para perempuan. Kenapa sih? Langsung aja lah. Kawil, aku udah barengan sama Salvatore. Oke. Udah dijagain kamu ya? Better gitu sih, Jess. Ibaratnya tuh, ya aku kayak di depannya, dia di belakangku. Atau enggak bagi tugas deh, Jess. Kan Willy lagi ke nenek. Kamu coba cek deh, bener gak tuh ada naga atau ada kerajaan di situ, di daerah perairan dekat-dekat situ. Kamu scan. Gue lihat rekam jejak dia apa waktu di zaman Hokage 2. Gila, begitu terbang ke arah lain tuh aku langsung enakan loh, Kabo. Ini aneh banget sih, Dia bisa pasang sakit jebakan begitu. itu kali bener. Iya, bisa Itu sakit jebakan. loh, aneh. Yes. Sorry. Lihat tanah ya. Ini gue gak ada maksud OP, tapi harus. Aku di ini, Kawil, Tuhan, laut dengan sebutan ini, dengan kekuatan Tuhan, perairan. izinkanlah aku menyapu bersih semua yang harus disapu. Oke. Jadilah kehendak Tuhan. Ini di jembatan. Enggak di laut dan segala macam. Wih gila gak mempan lu anjing. Kok kuat ya? Wah ini kuat sih kali ini. Ini jin yang lumayan kuat sih. Pantesan kata Naratri kita harus gak boleh itu. Kita nggak boleh. Pantesan. Itu kuat sih bau pertahanannya. Gak hilang gue giniin. Padahal gue udah netral. Balik lagi ke si nenek. Dulu ada vision bahwa dia tuh dengan bawahan-bawahannya masuk ke mimpi para perempuan, bikin khawatir perempuan tentang pria-prianya. Gak penting banget sumpah. Tapi ya ini kan namanya memori kan. Oh, Itu sebelum mereka di jembatan itu atau kayaknya gimana? waktu zaman Hokage 2. Dan dia suka emas. Gue juga bingungnya kenapa Jin suka emas sih. Gue bingung loh. I don't understand. Banyak yang gak signifikan sih bau memori dia. Dia kayaknya bener-bener cuma sisa penjahat astral mendekam di jembatan Batam sekarang. Dia ngomong lagi, kamu jangan berani-berani mengatakan saya penjahat. Saya dulu dipakai oleh penguasa. Digunakan oleh penguasa negeri ini. Jangan maksudnya pasang muka dong ke gua katanya. Hormatilah. Iya hormati gitu. Ya tapi kamu sekarang negatif begini. Masa iya nenek ngerasa nenek di jalan Tuhan? Tuhan sudah lama tidak meninggalkanku katanya. Ya habis lu sendiri yang buat kayak gitu nek. Mana tunjukin Tuhan katanya nenek. Ya tidak bisa, aku manusia nek. Gitu ya sudah katanya. Terus gimana? Kamu jadi menindak aku nggak? Aku tidak bisa mengalahkanmu katanya nenek. Ya. Emang lu ngelakuin apa bro Will? Tombak itu?
Bukan, itu kan ke jin yang kiri. Tapi berkali-kali nenek nyakar gue lah, ini iniin gue. Dia tahu kayak doesn't work gitu. Udah nyerah dia. Nek tanyain, Nek lagi, Bro Will tanyain gangguannya apa aja yang lu lakuin di sini nih semenjak mendekam di sini. Nek, yang engkau lakukan buat si para orang-orang di sini apa? Oh, dia kayak ngasih energi. Awas. Mampu dia ngasih. Ya kenapa? Yes. Enggak. Tadi aku kayak mau ditembak gitu loh, kayak ada apa itu ya? Meriam Iya, meriam gitu. di laut. Iya. Itu kali kerajaannya itu. Iya. Ada meriam tadi. Tapi abstraknya belum boleh ditindak loh. Entah kenapa, Bo. Si nenek ini. Enggak, the whole thing kayak gue belum dapat abstrak tindak. Kalau jin yang kuat di jembatan kiri boleh, sisanya belum. Gue kan hanya ngikutin insting. Iya. Apa tadi pertanyaannya? Gangguan. Jadi dia kayak naruh energi ke setiap orang yang lalu lalang di situ ya. Bisa mimpi buruk, kok bisa begitu ya? Terus apa lagi, Nek? Oh, jadi rawan selingkuh para pria. Jadi rawan selingkuh. Kabo, kayaknya kalau aku mau nemuin kerajaannya aku tapi harus ke dalam, tapi kan masalahnya dijaga sama mereka di Next chapter deh, jangan perairan sekarang deh. atas. Next chapter Di deh. perairan atas. Tapi kamu udah confirm ya ada ya? Ada. Deket-deket jembatan Soalnya- apa agak jauh? Ada meriam, Kabo. Iya. Aku padahal nggak seberapa dekat loh itu. Ya, Tapi mereka tuh kayak ngejer gitu loh. Oke. Kita cari informasi. Tapi aku di ini. Gak apa-apa, yang penting kamu tahu Terbang. letaknya aja dulu, Jess. Next chapter. Sekarang ke Bro Will dulu. Gue masih penasaran. Penduduk itu yang, korbannya dia yang loncat, cepret, dibawa sama penduduk jin dengan tandu. Itu mau dibawa kemana? Afiliasinya kemana nih jembatan? Tandanya bukan nenek seorang nih yang mau menguasai jembatan Oh ini. iya, motifnya sesuai yang dia bilang tadi. Ya dibawa dong. Aku mau kasih lihat bahwa mana Tuhan, mana gitu. Lebih enak bersama di bawah situ, di mana mereka bisa melampiaskan keinginan yang nggak pernah terlampiaskan selama jadi manusia gitu-gitulah. Kamu tahu maksudku lah. Tapi aku katanya si nenek. mulai ngerasa loh, Kabo. Yang mana manusia, yang mana jin. Tapi memang manusianya juga. Ini absurdnya ya, teman-teman ya. Yang pernah mengakhiri hidup di sini itu kayaknya udah dicuci otak dengan Brainwash. para jin. Yes, udah kena brainwash. Inilah kehidupan yang sesungguhnya gitu. Betul. Makanya jadi penduduk. Yes, jadi penduduk. Dan aku dari atas ini aku ngelihat kan mereka ada banyak tuh kan. Loh itu kok kayaknya energinya manusia. Terus yang ini Arwah energinya gitu maksudnya. energinya yang ini kok Jin. jin banget kayak gitu. Walaupun mereka pasang tampang Sama mirip kayak semua. manusia lah kayak gitu, berusaha manipulasi, tapi secara energi nggak bisa bohong. Secara vibrasinya juga yang nggak bisa bohong. Oke. Terus tugasmu ngapain Nek di sini Nek? Kenapa nggak ke kerajaan? Itu kerajaan apa Nek? Ya tugasku memang orang-orang di sini yang mereka harus melewati. Oh, ini yang dimaksud Naratri kayaknya. Mereka harus melewati sejenis perangkap energiku dulu, kayak dia emang pasang energi sih di jembatan itu sih, supaya bisa terpengaruh dengan energiku. Kalau tidak, pulau-pulau yang lain tidak ngefek katanya kalau belum lewatin jembatan ini. Dia tiba-tiba, silau sekali itu. Dari mana? Wah ini kubukanan Bo. Dari kanan sini. Silau sekali, cahaya apa itu? Ini bukan gua. This is not me. Gue ikutin aja visionnya ya. Siapa itu? Mungkin bisa divisualisasikan Jess. Terang banget dari kanan, kayak Dia tuh kayak sinar doang gitu sinar, loh. kayak sinar ketuhanan sinar gitu loh. putih gitu. Oh ya, oke. Mungkin ini Tindak. bukan abstraknya, bukan nindak, kayak kasih, kayak menunjukkan lagi presensinya. Nggak ditindak sih. Nggak bener. ditindak. Cuman Hilang lagi, hilang lagi. Tuh kan Nek, sekarang percaya nggak? Tapi aku kejauhan sih, denger nggak dia? Nek, itu tadi kalau bukan Tuhan apa? Kenapa hanya sebentar? Anjir lah, banyak maunya. Gue males mau ngadepin ini. Itu apa sih tadi? Dia nanya ke gue kayak, tidak tahu Nek, tapi aku percaya itu bagian dari cahaya Tuhan. Bisa nggak kamu manggil lagi? Gue tinggalin lu ya, asli sumpah sama si nenek ini. Dia bilang, bisa nggak kamu manggil cahaya itu lagi? Tidak bisa Nek. Nek, bisikan apa Nek kepada manusia Nek? Ya, Oh ya, oke, lu mau lanjutin? Itu harus dari hati kamu sendiri Nek. Nah, betul Nek. Lanjut Nek, bisikan apa yang ke manusia? Iya, supaya selingkuh. Supaya tadi yang para cewek nanti lewatin energi ini mimpi buruk. Nah, yang loncat itu. Bayangkan perempuan yang berpikir cowoknya selingkuh, curiga, dan ternyata cowoknya selingkuh beneran. Wah, energinya seperti apa itu? Kamu aku boleh balik ke Kawili nggak? Boleh. Boleh ya? Karena kan ini udah next chapter. Thank you Jess. Ini kok jadi seru gini sih, jadi lama gini, tapi nggak apa-apa lah. Ya udah gitu, Bow, kayaknya. Itu doang jawabannya. Yang loncat itu siapa yang bisikin Nek?
Oh, kamu punya putri, Nek? Katanya, aku beserta dengan putri-putriku, katanya. Oh, ada yang katanya kisah dua orang, satu entah ibunya atau putrinya, apa dua-duanya putri ya? Oh, dua-duanya putri. Itu, Nek, maksudnya, Nek. Oh, yang katanya terkenal loh, Nek, ceritanya minta air kelapa tapi ujung-ujungnya dikasih malah digangguin tuh, Nek. Terus dia ketawa kayak kayak gitu. Neneknya bilang, ya aku juga yang membisikkan ayo. Tapi aku tidak terlalu serius karena energi yang dibutuhkan untuk membisikkan orang untuk bundir itu berbeda, hanya sekedar kayak curigaan, mimpi buruk, itu berbeda energinya katanya. Terus dia bilang, wanita jalang, buat apa kamu kemari? Kata si nenek. Ya suka-suka aku lah, Nek. Tapi aku bukan wanita jalang, Nek. Kamu kan yang pura-pura suka goda-godain cowok kan? Kamu kan, Nek, wanita jalangnya, Nek. Jadi balik lagi ke pertanyaan Bo ya. Untuk seorang jin membisiki human untuk bundir, itu powernya harus lebih besar. Nggak segampang itu. Pantesan itu menghabiskan power yang besar. Iya, energi yang pantesan besar. itu levelnya lebih ke demonik sih. Oh iya. Gue ngomong demonik aja dia nggak tahu artinya apa. Iblis naik iblis. Kawil. Alah, iblis bisa apa di sini? Oh, Kawil. lagunya. Kawil, Ya, bener Jess. nih kayaknya di dalam perairan nih. Kerajaannya nih. Iya, next chapter, not now ya. Hmm. Our job now hanyalah doain aja. Kita doain supaya Grim Reaper tindak, ambil manusia, kita tinggal biar pissed off mereka. Aku tarik memori ya, Kak Bo ya, dari si memori nenek. boleh. Ya, dari si nenek ini. Jadi kayaknya tuh memang bener ada hubungan dari dalam kerajaan, dan kayaknya yang mimpin itu cowok deh. Aku ngeliat tadi entah pangeran apa raja gitu. Oh iya, kayak pangeran Jess. Iya, lebih Bukan ke pangeran, raja, ya. Negatif, Jess. Dia yang kayak minta upeti atau enggak minta, bukan apa ya namanya ya. Jadi Ya, upeti. penduduk-penduduk iya betul, minta upeti gitu loh. Oh, kamu Dan dia kenal, Nek? ada di dalam. Kamu kenal, Nek? Neneknya kayak mau ini rahasiain gitu loh, Kak Bu. Tandanya dia berafiliasi aja ya. Dia kayak nggak mau jawab gitu loh, kayak pura-pura nggak denger. Nek, bolot ya, Nek. Nek, aku nanya, Nek. Itu teman aku nanya, Nek, teman aku yang sakti, namanya Paduka Bo. Dia nanya, Nek. Coba lagi, Kak Bu. Nek, kerajaan apa itu, Nek? Tuh, denger gak? Teman saya yang sakti itu yang ngomong. Gak, tidak mau kasih tahu katanya. Katanya Bukan ada urusan kalian katanya. Katanya ada naga emas, Nek. Mana, Nek, naganya, Nek? Ini dia udah tipe ngebual terus sih. Iya, dia nggak mau bilang kasih tahu. Ada di bawah linggering, bukan linggering apa sih? Melingkar. Ada, Iya, ada di bawah. Enggak, gua nggak percaya. tapi kamu nggak akan tahu lah katanya gitu. Oke. At this point udah gak ada gunanya Iya, sih ngobrol baru. sama nenek ini. Nek, perlu ditindak, Nek? Lu nanya itu ke gue, jangan nanya ke dia, gimana dah? Gak apa-apa. Mau ditindak kan? Mau lihat Tuhan lagi gak, Nek? Emangnya bisa lagi? Lu sial lu boy, ntar dia nanya lagi ke gue, bukain lagi dong gitu. Ya udah, Bro Will. Dari Tuhan lu gimana, harus apa? Tinggal sih, tapi gue doa arahin ke bawah telapak berdua Jess. Bentar, Nek. Kalau nenek mau melihat cahaya putih itu lagi, nenek coba berkomunikasi, Nek, dengan kubu kanan, Nek, alias kubunya Tuhan. Oke. Nanti aku dimarahin sama dimarahin sama pemimpinnya, rajanya itu. Oh, ada. Dia bilang, Nenek barusan keceplosan, Nek. apa? Oh iya ya. Iya juga ya. Gak apa-apa, Nek, keceplosan lagi aja, Nek, biar banyak info yang kita tahu, Nek. Setan kau katanya, jalang kau. Terus-terusan dia ngomong gitu ke Jesslyn. Gak ada bahasa lain, Nek, yang lebih kreatif gitu, Nek. Oh, tambah kencang, setan kau jalang gitu katanya. Mau tambah jalang lagi gak, Jess? Ambil memorinya aja soal kerajaan. Ambil paksa sebelum ditindak. Tapi kok harus agak ngedeket, Kak Bu? Oh, kalau nggak yang dekat, Bro Will. Kebuka lagi nih. Kebuka apa? Bukan gue lagi, yang Oh, tadi cahaya. lagi. Ya udah, nggak apa-apa. Tapi aku nggak ambil sekencang memori tadi, ya. nggak sekencang tadi. Ya udah, Kawil itu aku ambil memori ya. Ya. Yuk, biar dia terpukau dulu. Aduh, nama asli dia ada, cuma gue belum dapet, Bong. Kalau lagi nyari nama ya. Kok aku dapat memori yang aneh ya? Apa? Dia tuh kayak dicampakkan nama laki-laki gitu, Kak Bu. Waktu jadi human? Ini jin dia ya? Apa ya ini ya? Bukan arwah ya? Makanya curiga kan? Tunggu. Dia pernah jadi arwah gak sih? Aneh makanya, Jess. Aneh ya. Aku lihatnya tuh gini loh, Kak Bu. Dia tinggal di daratan. Terus rumahnya itu aku lihat satu tingkat doang.
temboknya warna kayak kuning muda gitu, terus ada halamannya gede gitu. Terus ada laki-laki yang ninggalin dia gitu loh, Kabo. Padahal laki-laki ini tuh ibaratnya jarang ketemu dia. Kayak ibaratnya kayak cuman bisa surat-suratan iya, doang. aku lihat. Iya. Pakai kemben. Iya bener. Wah, manusia, Bo. Wah, ini kayak dulunya manusia nih. Cukup cantik. Lumayan. Kayak betul. Kartini kan? Iya. Oh, Jawa-Jawa gitu ya, eksotis gitu. Pantesan, gue dapet nama. Lu tahu namanya siapa? Siapa? Ya bukan Kartini, tapi nama ini udah banyak sih. Namanya Sri Rahayu. Hah, kamu orang Jawa? Ngapain ke Batam? Ngapain ke Batam kalau gitu? Wah, udah gak bereaksi nama ini. Gila, berarti dia udah terlalu lama jadi astral ini sih. Kayaknya bukan Sri Rahayu deh. Nah, itu, I don't know lah. Kayaknya, ya, kita tutup dulu chapter ini deh. Soalnya, aku yakin itu sih nama dia, Bo. Jess. Coba ya. Coba aku ambil. Aku dapat sih, ada juga satu nama gitu. Ini kan memori ya, karena ini memori kan. Kita belum confirm ke dia juga sih. Mariati. Oh, Sri Rahayu apanya nih? Dia Kok dia gak bereaksi juga kamu panggil gitu? Apa karena dia udah ngubah identitas ya? Enggak, aku rasa dia udah terlalu lama corrupted. Oh, jadi dia intinya arwah apa jin? Apakah arwah bisa jadi jin? Pertanyaan baru lagi tuh. Di Anomali, gue pernah cerita bahwa gue diganggu kuntilanak gede banget, Bau. Itu arwah. Tapi ada arwah yang sepowerful itu. Gue gak ngerti gimana. Mungkin mereka udah somehow diterima di dunia jin dan connected kali ya dengan energi jin somehow. Ini teori baru sih, gue juga bingung. Tentu saja arwah-arwah seperti itu tidak bisa menyakiti manusia, namun cukup untuk mengganggu alam bawah sadar manusia cukup. Tapi bukan jadinya mereka arbis kan? Bukan arbis. Udah lah Jess, gak usah cari namanya. Yang Bentar, jelas. ya, bentar ya, aku coba itu ya memorinya ya. Nah, ini kan udah ada zaman surat nih, Kawil. Udah ada surat. Kalau gitu masih Aku lihat baru. memorinya, dia dijanjiin aku akan kembali cowoknya Iya, kan nggak betul. kembali cowoknya. Mati dalam perang kali. Cowoknya tuh kayak pergi gitu loh. Perginya tapi ninggalin dia gitu Wah, loh, Kabo. pakaiannya sih bukan pakaian Sulawesi atau Batam sih, itu kayaknya memang pakaian. Ya udah, never mind. Surat, bener surat Jess. Dia senyum, murah senyum orangnya waktu jadi manusia. Iya, Jess. betul. Murah senyum. Iya, rambutnya yang konde gitu loh, Kabo. Jawa. Dia jadi kemana-mana nih. Ini dia nggak ada komen-komen apa tuh di urek-urek memorinya? Enggak, diam aja nih. Karena dia tahu dia nggak bisa apa-apa, udah. Dan gue juga nggak mau menghanguskan kan. Tapi kita nggak bisa confirm namanya ya. Ya nggak usah lah. Bentar Dia aja. sekarang dia jelek banget sih tampangnya sih. Jelek banget sih Sumpah. sekarang. Ya udah doain aja guys. Iya, GR juga bilang aku rasa cukup. Oke, baik. Udah yuk. Okay, Cukup Jess, sih. I need your Yuk, hand. yuk. Itu next chapter aja yang kerajaannya nih. Sekarang kamu by mentals, pakai mental kita melayang floating, pakai telapak tangan kamu Jess, arahin ke yang meriam-meriam atau apa gitu, Oke. terus doain. Siap? Oke. Udah? Ya Tuhan, melalui seluruh pekerja kubu kanan di jembatan Batam ini, Balerang ini, terutama di perairannya, apa yang harus terjadi terjadilah. Terjadilah kehendak Tuhan melalui seluruh para pekerja kubu kanan. Amin. Amin. Dah, biarin kubu kanan yang kerja, Bu. Apa tuh? Yang lu lihat apa yang terjadi, bro? Ada yang datang atau apa? Di bawah laut gua agak di bawah air gua agak nggak jelas ngeliatnya, tapi GR sih. Kalau Jess gimana Jess? Kayaknya itu deh dibawa paksa arwah-arwah yang Oh, yang udah Kayaknya. nyaman di sana ya? tapi yang udah waktunya, yang udah seharusnya gitu. Tapi gimana caranya bisa dibawa paksa ya? Bukannya biasanya Di bawahnya sama siapa Jess? GR atau siapa? oh kata GR, dia bawanya sama GR. GR Tidak hitam. gitu. Maksudnya mereka tidak langsung ke dimensi yang tinggi dulu. Karena butuh adaptasi kata Oh, GR-nya. mereka sudah terlalu lama di dunia jin ya nggak sih? Tapi kayak diambil gitu. Aduh, visionnya. Kenapa, bro? Jess, tangan. Kecuali tangan. mereka yang memilih. Aduh. Tapi kan mereka semua udah memilih di situ. Tapi kan ada yang terbodohi. Iya, Oke. termanipulasi. Oke. Kenapa bro? Lu melihat apa bro? Gue nggak tahu udah terlalu capek atau gimana ya. Gak apa-apa, spill it out. Kamu tahu naga kan? Tapi bukan naga emas itu ya. Kamu tahu naga Arka nggak? Naga yang dari dimensi, ya pokoknya sampai udah susah ngomong gue. Naga dari klan Arka lah. Coba bayangin kayak gimana. Itu ada tadi. Dan itu yang nanti akan membakar itu semua. Warnanya tuh kayak ada merahnya nggak Kak Will? Betul. Dan itu nanti yang akan membakar itu semua. Dan ada hitamnya. Betul. Ya udah.
Sampai jumpa raja, belum kenalan. Pangeran. Iya. Ya udah, gas yuk. Tapi Oh, lu ngomong gitu GR marah. Hei manusia, kamu tadi sudah doa katanya. Kamu tidak bisa menarik doamu kembali. Anjir, dimarahin lu. gimana? Nggak ngerti gue. Gua juga bingung. Jadi kesannya kayak kalau udah ada titah, entah dihanguskan, dihancurkan atau apa, ya udah terima itu. Ya tadi kesannya kayak niat lu tuh kayak ya belum ketemu rajanya gitu. Dimarahin gua sama GR. Gitu. Ya udah. Oke. Ini kemana-mana sih? Pulang yuk Jess. Cukup. Udah tuh. Si nenek gimana? Yang lu lihat di bawah juga. Enggak, Dibiarin. Udah, luntang-lantung. ya udah yuk. No tujuan, no home. Bentar, aku punya pertanyaan terakhir Grim Reaper. Tapi setelah kami pergi ini, semuanya akan dihanguskan atau Ya, katanya. Period. Ingat, kalian sudah doa. Jangan kesini lagi, katanya. Dan perihal kenapa si nenek ini didiamkan, kami tidak bisa melawan cahaya putih itu tadi, kata GR. Sepertinya Tuhan punya rencana lain untuk si nenek ini, katanya. Masih ada pintu pertobatan untuk si nenek. Move manusia, kata Yuk. si Iya, GR. kayaknya Kita suruh udah pulang. mulai ini Kita sih. suruh pulang. Hmm. Pulang ya Jess ya. Yuk. Oke. Wah, episode ini panjang banget sih dan kemana-mana. Nggak tahu dia menghibur nggak? Buat gue sih seru sih. Buat gue. Udah Jess, udah balik. Oke, kita akan masuk ke segmen conclusion. Belum. Masih Nggak apa-apa, berapa persen? conclusion dulu. Bentar, masih belum. Ambilin aja dulu. Oke guys, Jesselyn udah balik lagi. Dah 100% Jess? Dah. Oke. So kalau gitu kita masuk conclusion aja. Untuk konten kali ini udah lama kita gak kayak gini kayaknya. Ya udah Iya lama ya, banget. kangen juga. perjalanan. Ini intens banget kali ini. Walaupun lokal ternyata seru juga sih gitu Seru, kan. Seru. Ya, terima kasih buat the clients yang udah ngasih ya request lokal lah. Sebenarnya ini nih levelnya IEC tapi zaman dulu masih live yang tanpa gambar. Ingat? Ya ini live di noise sini dulu, intensitas. live Ya, noise. intensitinya di sini nih. Ya, Itu. itulah keseruannya. Semoga the client suka lah, ya kan. Ya, bener-bener kalau emang kalian gak sensitif atau apa, ini lumayan untuk men-triggering main teater kalian, gitu. Ini mah kayaknya lagi perang tuh di sono, Kabo. Oh, karena terakhir yang kalian lihat tuh gimana sih? Kayak kubu kanan. Tadi kan aku baliknya lama ya. Jadi kubu kanan tuh mulai kayak chaos gitu loh. Chaos tuh maksudnya gimana? Coba ceritain. Sorry. Ngebuat kekeosan. Iya, sorry. Maksudnya kubu kanan yang ngebuat kekeosan. Terus aku ngeliat jin-jinnya itu pada kayak teriak-teriak gitu loh. Mereka tidak tahu apa yang menghantam mereka gitu. Tahu-tahu panas saja. Iya, tahu-tahu panas. Terus Api ada aja. ada api iya gitu kayak kebakaran Padahal dalam kayak air gitu. Nah, di otak gua tadi adalah, maksud gua kirain di jembatan doang yang ditindak. Ya kan, makanya gua bilang, Oh, jinnya nggak di jembatan, Bow. Enggak, Di air. jinnya di air. Oh, iya, makanya jin tadi yang di banyak jembatan itu di cuma si air. nenek itu. Betul. Iya, makanya si tadi nenek sama jin yang penjaga yang kiri sama kanan itu. kayaknya di otak Cowok. gua cuma jembatan doang. Terus tiba-tiba lu ngomong sekalian, wah, yang di air kena tindak juga. Pangerannya, kerajaannya kan kayak, ya nggak jadi Nggak tahu, itu gua dong. nggak lihat. Langsung diomelin kan gua sama Grim Reaper. Salah persepsi, maaf Om Grim Reaper gitu kan. Itu tadi yang tembak meriam tuh dari air. Tapi fix ya, emang itu adalah salah Dan satu bukan validasi. kalau ini jembatan, Jess, bukan dari sini, agak sini Iya, kan. betul. betul, Dari betul. situ. Jadi Betul. ini jembatannya, Sebelah kiri, kan? sorry. Iya, sebelah kiri. Iya. Iya, bener. Enggak, karena Bener. memang dipercaya pusaran airnya di situ ada kerajaan. Oh. Itu yang dimaksud kerajaan si yang di Aloy 2 Puncan tersebut gitu. Jadi ini jembatan nih, misalnya kita lagi ke arah sana, kita lihat tuh sebelah sini. Iya, kiri. Iya. Betul. Gitu. Lumayan loh yang turun ke bukanannya. Lumayan. Ada apa aja dari GR? Nggak tahu, tapi naga yang dimensi Naga Arka itu, Arka. naga gelap itu, Dark Dragon itu turun sih. Gila, itu serem sih. Itu kayak naga dari dimensi dunia gelap sih, serem. Iya. Dibentak lagi gua sama Grim Reaper, kayak gua nggak boleh lihat. Kayak Udah, nggak sudah usah lagi. stay. Soalnya kabel tuh cepet banget. Kalau Untuk kayak connect. sekalinya ngelihat, iya sekalinya kayak connect gitu, dia tuh kayak udah mau semi ATI gitu Iya, loh, iya, berapa iya. persen makanya. Tapi Balikannya dari kamu ya, Jess. Tapi Iya. disitulah juga kenapa makanya communication dengan kubu kiri sangat loncer banget gitu. Ya, itu dia. Tapi si nenek nggak ada. Actually gue gak mau sombong ya, tapi gue consider kalau udah tahap ini gue translator yang handal sih kalau iblis ngomong apa ke manusia. Gitu. Jadi dibalik ya peran lo sama Jesselyn ya, The Whisperer jadi. sekarang kita belum nonton belum ada konten iblis-iblis lagi, next lah kita uji coba kemampuannya Bro Will. Oke. Nah, tapi dari situ udah intinya ya udahlah ya, ditindak yang perlu ditindak kan, kita doanya kayak gitu tadi kalian berdua.
ditindaklah sesuai. Tapi si nenek tetap stay di sana. Iya. Tapi mungkin ya cahaya tersebut sebenarnya si nenek masih punya secercah Iya. pertobatan kali ya sebenarnya ya. Itu aku nggak share ya teman-teman. Tapi kerasanya tuh dia kayak nggak boleh ditindak dulu gitu. Betul. Agak unik juga sih. Tapi lu bisa ngefixin nggak? Intinya dia itu jin apa arwah atau apa masih? Dia kayaknya manusia yang ujung-ujungnya entah gimana dealingnya ya dengan dunia jin dan sekarang udah malah menjadi jin dan corrupted. Itu udah ada dalam perjalanan kalian belum sih pengetahuan itu? Ini ada baru nih. Wah, mau kesimpulan malah dapat baru. Diizinin gua sama Grim Reaper. Ini neneknya disamperin sama GR. Gini, serem sih. Dibilang sama Grim Reaper, kamu mesti dengan usahamu sendiri cari kembali jalan yang benar. Tidak ada yang membantumu. Bahasa Inggris aja ya. Soalnya ini kan batin. You have what it takes kok untuk kembali kepada Tuhan. Kamu bisa. Harus usaha kamu. Kalau kamu gak melakukannya, dimensi yang menunggumu gak enak. Tapi bukan dunia gelap. Iya GR. GR udah bilang jangan diintip. Udah. Oke. Tapi gue boleh nyampein yang tadi. Intinya udah diberikan peringatan Ke nenek itu. Iya, ke nenek. Ibaratnya kayak lu dengan usaha lu sendiri kembali ke Tuhan. Tapi kalau kayak gitu memang itu makin mengvalidasi lagi bahwa dulunya dia manusia. Gue rasa demikian. kayaknya Karena dikasih begitu. kesempatan. Iya Iya. nggak sih? Dan lagi bisa ada surat. Terus aku lihat dia di daratan ada rumah 1 tingkat doang. Jadul banget lah ya. Iya, nggak tahu tahun juga berapa sih ya. era berapa Jess kalau dari bangunannya lu lihat? Mungkin 40-an, Iya kayaknya kalau dari gue sih 90-an lah ya. Maksudnya Enggak. 99 bisa 910, 920, iya. 30-an. Aku dapat abstraknya tuh ibaratnya dia tuh mungkin lahirnya tahun 1890 berapa gitu. matinya di 1940-an gitu. Perhaps. Ya misalnya begitu. Atau Katanya dia- 1870 berapa gitu Dia misalnya. nggak tua-tua banget ya. Tapi bisa se-powerful itu ya, keren juga sih. Sampai digunain sama Hokage 2. Karena mungkin udah kelamaan di dunia jin. Iya. Who knows, atau nggak dia buat pack sama dunia jin ya, who Iya, knows, gitu kan. Ya kita nggak menggali segitu dalam dan I think it's enough gitu Iya. kan. Oke, kita masuk ke arah Pokoknya masih ada zaman lagi. Belanda ya. Iya, Oh, masih Belanda. zaman Belanda. Nah. Oke, siap. Oke, kita masuk ke arah akhir conclusion yang ke arah pesan. Oke, ini conclusion baru dari gua, which is ini entertainment juga, anggap aja. Bahaya kalau udah meninggal jadi arwah, udah jangan macem-macem, doalah kepada Tuhan apapun kepercayaannya, karena pasti masih dibimbing oleh pekerja dan staf kubu kanan untuk ke dimensi selanjutnya. Sekali lu belok ke dunia jin, gue pengen jadi jin, terus mau kembali lagi, disuruh sendiri loh. Itu message-nya hari ini. Dan ini baru, pemahaman baru buat gue. Nggak enak loh disuruh sendirian. Tahu. Nggak ada yang bantu, nggak ada yang assisting. Tapi itu dia, tapi kan susahnya itu adalah pas di kesadaran itu, bro ya. Ya ini bentuk karma dan konsekuensi si nenek. Intinya kita selama kita masih hidup, kita harus sadar terus gitu kan. Sadarnya apa? Bahwa ada alam setelah lu hidup, alam kematian, ya lu harus sadar habis itu kembali ke Tuhan. Yes. Jadi dimasukin dari sekarang nih gitu kan. Ya Langsung. anomali nggak berhenti bahas itu terus selalu. Gitu. Oke. DA pun juga. Jess? Apa cukup, bro? Cukup dari Oke, gua cukup. Jess? Misalnya teman-teman ke sebuah tempat wisata. Nah, akan lebih baik kalau misalnya nih nggak sengaja gitu teman-teman dapat bisikan, udah loncat aja, enak loh gitu. Itu air dingin tuh, udah aman gitu. Teman-teman harus gimana ya? Berpikir Kayak- lagi. Iya, berpikir kedua kali gitu. Jangan langsung telan mentah-mentah. Oh iya, kayaknya enak. Oke deh, gue loncat gitu. Tahu-tahu malah Ya. dalam bahaya. Biasanya sering gitu sih kalau kita lagi misalnya trekking nih ke daerah air terjun. Wah, enak nih loncat nih. Iya, Ya, kalau memang udah jadi destinasi yang tempat terjun itu biasanya Betul. udah dipastikan agak aman. Iya. Walaupun kan ini ya. Kalau alam memang ya. tempat wisata yang khusus untuk kayak Extreme begitu, sport. iya, Ya, tapi oke lah. memang udah dalam batas itu masih aman gitu, itu oke lah. Tapi kalau misalnya kayak jembatan. iya, Ngapain atau enggak loncat? kayak bukan tempat yang Iya, emang destinasi atau, iya. begitulah. Kan ada tuh kayak air terjun yang masih liar lah di Iya. ya, tidak ada yang kelola atau apa gitu kan. Lu main loncat situ, ya tahu aja kan gak ada yang tahu bahayanya. Iya. Tapi ada yang bisikin, "Wih, airnya jernih banget tuh. Lu loncat dalam tuh kayaknya." Oh, pas nyelam jebret ternyata kena batunya kan Iya, udah kelar. amit-amit deh.
Gitu. Kayak gitu. Jadi lebih berhati-hati ya. Lebih berhati-hati Oke. aja Cukup, Jess? teman-teman. Iya cukup. Oke, kalau dari gue sama sebenarnya sama Jesselyn, tapi melihat kisah si nenek tadi yang memakai perangkap ini menandakan bahwa itulah banyak yang ngasih tahu pentingnya berdoa sebelum kalian melakukan perjalanan. Ya. Nah, mungkin dengan doa itu kalian akan terproteksi dari hal-hal kayak gini. Jebakan-jebakan dimensi atau jebakan-jebakan energi yang kalian melewati, kena lah di situ. Mau tambahan aja, bro? Fun fact, ini waktu masih formasi lama. Anomali lebih tepatnya, anomali formasi lama. Memang di kilometer yang dianggap rawan tuh 92 ya, Cipularang. 97 ya, 97 kan. Itu emang ada sejenis kayak konsepnya perangkap begini, ada perangkap energi. Betul. Dan kita belum kontenin, boleh juga tuh. Boleh, itu boleh. Iya tuh. Kita Karena main itu jinjinan lagi. lumayan berasa. Oke. Yang penting itu ya. Jadi jangan lupa untuk berdoa. Kali mungkin so far itu aja. Semoga kalian suka dengan konten kali ini. Ini perjalanan itu yang panjang dan menurut gua sih seru ya kan? Aku suka juga sih yang ini. Gue juga suka episode kali ini. Banyak Ya, gua pelajaran suka, yang dapat. gua suka. Dan dalam lama kita kayak gini. Dan mungkin itu aja cukup. Sekali lagi buat the clients, yang gue mau promosikan adalah jangan lupa buat kalian yang mungkin punya cerita-cerita supernatural ataupun kalian punya permasalahan supernatural mau masuk konten kita di segmen CSI Client Sense Investigation, yuk silakan kirimkan email yang ada di bawah ini atau di description box atau di Instagram kita. Langsung aja kalian kirimkan. Dan jangan lupa untuk like, komen juga, subscribe juga untuk biar mengetahui konten-konten kita yang terupdate. So itu aja dari gue. Thank you Bro Will, thank you Jess. Good job for today and sampai jumpa di konten Detektif Astral selanjutnya. Salam Detektif Astral. Menguak hal misterius dengan cara khusus. Sampai jumpa. Bye bye.